What's up guys, balik lagi di video gue sama Ivan. Halo, Kali ini kita mau ngebahas soal, Captain Marvel. betul, filmnya baru keluar Seminggu yang lalu. seminggu 2 minggu lalu lah ya. Gue di sini mau ngebahas soal inian nih, review filmnya gimana, Easter egg apa sih? Easter egg kecil ada apa sih di dalam. Ini film tuh ngambil ceritanya tuh dari inspire lah, dari buku-buku apa sih gitu loh, title apa di buku Reference-nya gitu, apa ya? referensinya apa gitu. Dari film ini sih kayak ngambil ceritanya tuh inspire tuh dari beberapa cerita ya. Menurut gua tuh isu-isu awal Miss Marvel. Itu menurut gua ada dari sono, sama isu-isu awalnya Captain Marvel juga Yang 70-an yang ya. tahun 70-an tapi Skrull War. ya Skrull War kayak juga dikit-dikit ada lah menurut gua, sama Secret Invasion itu juga Nah, vibe-nya ada juga lah. Vibe-nya ada. Paling pertama banget sih yang gue demen ya, yang title card Marvel Studios ini. Oh yoi. Stanley semua ya, cameo dia semua Cameo dikumpulin. Stanley, betul banget, betul banget. Itu tribute yang pas sih. Ada cameo dia juga ya di Tetap film ada, ya, karena yang dia di udah kereta. selesai syuting. Dan Endgame itu katanya sih dia bakal jadi cameo terakhir dia di sana. Carol Danvers nih, Oke, yang dia dapat powernya gimana? Kalau kayak di komik kan dapat dari bom psych Magnetron itu Jadi ya. ada alat Kree namanya Zack Magnetron, itu gunanya untuk kayak semacam nge-amplify kekuatannya seorang Kree gitu. Yes. Nah, tapi pas lagi si Young Rock lagi pakai alat itu, si Captain Marvel-nya muncul. Si Marvelnya muncul, lagi berantem gitu, ada si Carol Danvers di sana. Yeah. Terus nggak sengaja karena meledak alatnya, dia meluk si Carol lagi nih. Nah, pas meluk alatnya kan meledak tuh. Yes. Nah, DNA si Marvel sama DNA si Carol Danvers kegabung akhirnya. Jadilah dia manusia setengah Kree. Yes. Sedangkan kalau di film tuh alat apa sih Tesseract yang meledak, dia nyerap kekuatannya. Ya, yang uniknya dapat ini tenaganya dari Tesseract ya. Tenaganya ternyata dari ya. Tesseract ya, tenaga dari Jadi secara nggak langsung tenaga itu dari Infinity Stone juga ya. dari Space Stone. Bener. Marvel ini kan kalau di film ketemu sama si Carol Danvers ini kan di Project Pegasus tadi ya. Dia sama si Maria Rambeau-nya ya. Betul. Itu kan direkrut buat jadi test pilot lah. Karena kan perempuan nggak pernah dikasih kesempatan untuk terbang gitu kan. Bener. Akhirnya diambil kesempatan sama dia kan ya. Kalau kayak di komik bedainnya tuh si Marvel ini dia tuh bukan Project Pegasus. Carol Danvers kan sempat jadi Air Force pilot juga. Setelah itu dia sempat jadi kerja di NASA. Itu si Marvelnya baru-baru nyampe bumi, dia ambil identity yang itunya tuh, yang tadi Si Dr. Walter Lawson, si Walter Lawson ini dia kerja di laboratorium Cap, itu. ya si Cap Canaveral itu juga pakai ketemu. Marvelnya nih, ya menurut gue lumayan unik juga sih ya. Kan kalau di komik kan Marvel cowok, Kree cowok, tapi kalau di sini dibuatnya cewek. Cewek tua gitu, nenek-nenek gitu. Menurut gue twistnya sih not bad sih. Not bad lah, not bad. Karena ini juga. Kelihatan banget sih Marvel ini dia pengen nge-push kayak semacam women empowerment lah. Yes, Kayak dia ngeluarin videonya, dia ngeluarin filmnya aja tuh di pas hari International Women's Day kan. Iya, Jadi dia kayak pengen bener-bener bikin kayak ini harus perempuan semua gitu. Protagonisnya si Brie Larson sendiri, terus yang kayak ngasih dia power juga cewek juga. Gitu cewek loh. juga. Musuhnya juga ada yang cewek juga kan, si Minervanya. Iya, Teman bayinya si Maria juga cewek. Iya. Ini kan film yang ngejembatanin Endgame ya. Yes. Event gedenya Marvel, event terakhirnya Marvel nih, Phase 4 ya. Yes. Dan tahun lalu yang ngejembatanin itu kan Black Panther tuh kalau nggak salah ya. Ya, benar. Nah, Black Panther kan ngangkatnya kan kayak Black Empowerment. Ya, Iya nggak sih? gantian. Sekarang female. Sekarang female. Yoi, bagus sih. Kalau Marvelnya kan kalau kayak di film ini kan purpose-nya kan dia ini kan ya. Dia kan ya buat ke bumi kan kayak semenjak dia tahu Tesseract tuh ada di bumi, ya nggak sih? Ada Project Pegasus dia ikutan. Tujuan dia kan mau ini ya ngebantu si Skrulls ya yang tersisa habis yang perang-perang antara Kree sama Skrull. Nah, tapi kalau kayak di komik sebenarnya purpose-nya dia tuh di bumi beda ya. Dia tuh awalnya kan disuruh sama atasannya lah buat jadi spy ya kan. Ini bumi tuh gimana sih, kayak masih Orang-orangnya bakal jadi threat sama ini nggak? ya ujung-ujungnya ya Dia jadi baik sama manusia. dia jadi banyak manusia. Project Pegasus ini nih, kalau Project Pegasus sebetulnya kalau di komik menurut gue sih kayak namanya sih kayak kurang gitu kedengeran banget lah ya. Kalau menurut gue purpose itu sama di film sama di komik gitu loh. Kalau kayak di komik purpose dia kan kayak memang kayak tempat research buat energi alternatif lah dibilangnya gitu. Sama sempet jadi penjara buat super power juga sih, tapi ya. Tapi kalau kayak di film ini kan ya kayak tadi si Marvel kan buat dia yang nge-research soal si Tesseract ini kan, yang buat dia ngebangun si Lightspeed Engine nih maksudnya namanya. Kalau menurut gue sih ini kayak juga ada ngerelate ke Avengers 1 ya. Sebenarnya kalau mau ditarik mundur lagi, pertama kali Project Pegasus ini tuh disebutnya
di Iron Man 2. Tapi disebut doang. Lanjut lagi di Thor kalau nggak salah. Aha. Di Thor tuh sempet pas after creditnya inget gak? Aha. Yang Loki-nya datengin si yang Eric Selvig. Iya. Nah, itu di dalam Project Pegasus. Iya, soalnya ada Tesseract-nya ya. Ada Tesseract-nya, betul. Dan itu langsung lanjut ke Avengers 1. Oke. Yang adegan-adegan awalnya tuh yang pada lagi ada orang Shield, itu ada si Eric Selvig, ada si Clint Barton di situ, dan ternyata ada Loki kan di situ. Iya, yang Loki-nya keluar dari stone-nya ya. Ya, bener. Nah, itu Project Pegasus. Musuh utamanya nih di sini nih, si Yon-Rogg. Ya paling hubungan sama si Carol Danvers ya yang ngebuat dia bisa dapat powers gitu loh. Ya kan, cara nggak sengaja gitu loh. Kalau di buku sih sebacanya gue sih memang lebih resenya sih ya ke si Marvel doang. Benci gitu. banget lah pokoknya dia sama Marvel. Dia benci banget sama Marvel. Karena dia jealous ya kalau nggak salah ya. Iya dia jealous. Dan kalau di film ini dibalik, Marvelnya berhasil dibunuh sama si Yon-Rogg-nya. Nah, berarti Yon-Rogg-nya ibaratnya kayak menang dulu gitu. Menang dulu, bener. Sementara kalau di komik si Marvel itu masih banyak perjalanannya gitu kan. Betul. Berantem lawan siapa, berantem lawan Thanos juga sempet gitu. Iya. Matinya kan sama Nitro kalau di komik ya. Ya, mati sama Nitro gara-gara kena kanker ya. Kena kanker dia ngisep racunnya si Nitro. Itu sih menurut gue yang bagian agak underwhelming ya. Si Marvelnya dibikin matinya cepet banget, terus kayak si Carol Danvers-nya udah nggak punya mentor gitu. Jadi ibaratnya mentor dia tuh kayak Yon-Rogg udah. Mungkin ya kalau mau dibikin masuk akal karena kan di film ini dia udah punya kekuatannya Space Stone, ngapain punya mentor? Juga udah punya temen-temennya lagi gitu, dia punya Nick Fury, dia punya si Maria Rambo, dan mungkin temennya di sini juga Skrulls. Ya udah, makanya dia nggak butuh mentor lagi. Si Talos. Ini Talos menurut gue sih salah satu peran dia di film sih menurut gue yang lumayan menarik. Gue sih cukup demen sih gue sama performance si Ben Mendelsohn inilah dari si Talos ini. Nah Talos ini kan juga awal-awalnya kan disuspek kan dia kan jadi mungkin dia villain juga lah di sebelah sama si karakter Jude Law ini gitu loh. Tapi ternyata yang awal-awalnya kita kira dia villain, masih di film juga kan. Nggak taunya dia ternyata orang baik gitu kan. Nah, dia cuma mau kebaikan buat Tracy dia doang gitu kan. Kalau kayak di komik tuh juga sebenarnya nama karakternya juga nggak gede ya. Walaupun karakternya agak berbeda nih sama di komik. Kalau Talos di film kan dia kelihatan kayak sosok yang dianggap sebagai leader, terus dia juga bisa berubah sama kayak Skrull lainnya kan. Kalau di komik soalnya si Talos ini dia nggak bisa berubah. Cuman dia berantemnya jago. Saking jagonya dia sampai dijulukin Talos the Untamed, nggak bisa dijinakkan. Tapi suatu hari dia ketangkep sama Kree ya kalau nggak salah. Ritualnya Skrull tuh kalau ketangkep dia bunuh diri. Tapi dia nggak mau bunuh diri. Dia ngeledekin dia tuh Talos the Tame ya kan. Untuk kayak ngebalikin harga dirinya, dia tuh pas di bumi terus dia ketemu sama Hulk. Habis itu dia berantem berdua tuh sama Hulk, terus Hulknya kayak nyadar nih orang kenapa gitu. Ya udah deh gue sengaja ngalah ya. Terus si Talosnya pede lagi. Terus akhirnya teman-temannya juga pas dia balik ke tempat Skrull, teman-temannya juga ngirain dia bener ngalahin Hulk. Akhirnya takut lagi jadi Talos diante lagi. Bener. Marvel memang kalau gue perhatiin ya dari film-film MCU yang sebelum-sebelum ini juga memang kebiasaannya kayak gitu sih ya. Karakter hero-nya kan yang gede-gede. Nah, tapi villain-nya diambil tuh beberapa ada yang gede lah kayak Loki gitu-gitu. Tapi masih yang kecil-kecil juga sama dia diangkat gitu loh. Dimasukin ke film-film gede gini lah ya. Biar ada spotlight-nya sendiri. Bener. Supreme Intelligence. Supreme Intelligence kalau kayak di film ini dia kan dibilang sama Yon-Rogg kan kayak semacam AI gitu ya. Semacam AI gabungan dari beberapa minds Kree gitu ya. Makanya bentukannya kan kayak nggak jelas kan ya. Tergantung dari orang yang ketemu dia kan, nggak tahu siapa gitu. Karena cara ketemu kan juga kayak ditempelin kabel gitu. Kayak ada terus alam bawah sadar lu yang ketemu gitu kan sama dia. Makanya kalau kayak di komik dia bentuknya kayak pala terbang kayak Zordon. Kayak Zordon lah ya. Tapi ini lebih nggak jelas sih bentuknya. Lebih jelek ya. bener. Samanya di situ juga lah ya. Dia kayak katanya gabungan dari main Kree juga lah ya. Iya katanya, cuma nggak se-advance di film lah, nggak bisa berubah. Kalau kita lihat dari ceritanya yang si Yon-Rogg ini kayak juga kelihatannya si Supreme Intelligence juga jahat berarti ya gitu ya. Iya nggak sih? Supreme Intelligence ada main pas konfrontasi yang terakhir tuh sama si Supreme Intelligence yang si Carol yang ngelawan kan juga kelihatan kan intelligence-nya kayak jahat gitu. Bener. Nah kan kalau kayak di komik kan keseringan kan ya Supreme Intelligence-nya netral, mungkin ya dia cuma ngelakuin apa yang harus dilakuin tapi bawahan-bawahannya yang jahat gitu. Bawahan-bawahannya punya agenda sendiri, cuman dia sering kali ya mau netral sih sifatnya. Bener. Cuma kalau di film ini kayak bener-bener di-twist gitu loh. Jadi Kree itu kesannya jahat banget dan Skrull yang kayak baik gitu. Ini nih dari grupnya si Yon-Rogg sama Carol Danvers yang awal-awal. Itu kan namanya Star Force ya. Betul. Nah sebenarnya Star Force ini kalau
menurut gue sih kayak lumayan beda ya sama versi komiknya ya. Beda jauh sih. Kalau misalnya kayak kita lihat contoh kan di komik itu kan di film itu adanya kan selain mereka berdua lah, si Young Rock sama Carol Danvers kan ada si Broncar, Atlas, Minerva sama satu lagi si Koret. Ya. Sebenarnya kalau misalnya contoh perbedaannya tuh kayak kalau kayak di komik nih si Minerva itu kan dia kan namanya kan dokter ya. Dokter Minerva. Dia kan kalau kayak di komik kan kayak lebih kayak super powered Kree juga ya. Bisa terbang gitu-gitu sama dia kan juga kalau nggak salah semacam dokter gitu ya, kayak ahli saintis gitulah. Mirip-mirip kayak si Atlas ya. Kalau Atlas juga sama. Malah lebih dikenal Dokter Minerva kayak dibandingin Young Rock. Iya sih kalau di komik ya kan. Sedangkan kalau di film yang di-push tuh malah Young Rock-nya. Minerva-nya cuma dibikin dia udah sniper aja gitu. Terus yang kayak lain paling kayak si Broncar ya. Si Broncar. Broncar ini malah tahu gue tuh dia bukan member Star Force kalau di komik. Oh bukan ya? Dia ada super film tim lain ya kalau nggak salah. Dia tapi memang Kree juga, bener. Dia ada super film tim lagi namanya Lunatic Gang. Lunatic Gang apa Legion apa itu ya pokoknya ada lagi lah. Itulah ya. Korat Brochure-nya mirip-mirip sih. Dalam artian dia kayak Nebula gitu, dia badannya dimodifikasi mesin. Tapi kalau di film kayak belum ya. Kalau di film kayak masih polos ya. Di Guardians kayak baru jadi gitu. Di Guardians kan masih di Bounty Hunter ya dia gitu. Robot gitu kan. Nah. Sedangkan kalau di komik dia tuh kan emang lebih kayak ahli cyber genetics gitu kan. Betul. Sedangkan kalau di film dia dibikinnya udah dia jago berantem. Elite Soldiers doang. Soldiers. Nah. Tapi yang sama senjatanya nih kalau nggak salah ya. Si Korat ya. Senjatanya Korat dia pakai tongkat listrik. Baton listrik. Kucingnya si Carol Danvers nih. Yang ternyata alien. Si Talosnya takut duluan tuh pas ngeliat. Takut semua ya. Kalau di komik tuh namanya bukan Gus. Melainkan namanya Chewie. Cuma sama-sama alien juga. Iya. Mirip-miripnya ini ya. Karena aliennya juga mirip kan yang kayak dari mulutnya bisa keluar tentakel gitu. Dikasih lihat nih di post credit kedua ya. Dia nelen si Tesseract. Dilepain lagi ya. Nah, ini nih ada hubungannya sama Easter egg di Avengers 1. Kalau lu inget ya, itu ada adegan si Black Widow lagi nyamperin si Bruce Banner di satu gubuk gitu. Dia ngasih tahu kan, ini tuh ada benda nih namanya Tesseract. Sebenarnya bercanda males, kan. Males gitu dia bercanda, dia ngomong tuh gue mau disuruh ngapain? Mau disuruh telan. Nah, itu sebenarnya sama kayak di film Captain Marvel ini. Easter egg yang terakhir sih si ini Maria Rambeau-nya ini sih. Sebenarnya kalau Maria Rambeau ini kan dia di film kan punya anak juga tuh. Namanya kan si Monica Rambeau. Nah sebenarnya kalau kayak di komik ya, setahu gue sih Maria Rambeau sih ya bukan siapa-siapa ya. Yang siapa-siapa tuh Monicanya kan. Ya. Monicanya itu sempat jadi Captain Marvel juga. Tapi akhir-akhir namanya diganti jadi Photon. Photon tuh juga ada namanya juga tuh kan ditulis ya di kapalnya si Marianya. Maria Photon Rambeau. Quote-nya si Maria. Nah, udah gitu juga yang inget gak lo yang pas si Monicanya disuruh sama si Carol, gue kayak butuh warna baru nih. Oh, gue tahu nih. Yang pas kostumnya lagi diganti-ganti warna kan. Terus ada yang hijau sama putih. Itu kan kalau nggak salah kostum kayak itu Easter egg-nya yang refer ke kostum pertamanya Captain Marvel ya. Yes. Kostum prajurit Kree lah. Awal-awal kan berubah kan jadi warna hitam sama merah. Nah itu juga nge-refer itu menurut gue pasti ke kostumnya si Marvel. Yang pasti udah berubah tapi. Kalau di film kan Star Force nih disuruh ke satu daerah namanya Torva kan. Yes. Dikirim ada misi di sana, katanya ada refugee yang tinggal di sana. Ternyata isinya semuanya Skrull. Kalau di komik ada satu cerita si Captain Marvel ke Torva, ketemunya sama ini bapaknya si Star-Lord. Kalau di komik namanya Jason. Oke. Dan dia kayak semacam diktator gitu. Dan ternyata yang menarik adalah di Torva itu merupakan salah satu planet yang banyak vibraniumnya. Selain di Wakanda gitu. Ada di scene yang akhir-akhir tuh, yang pasti Captain Marvel-nya udah terbang ngancurin fleetnya Kree. Itu menurut gue sih dia nge-refer dari panel-panelnya Captain Marvel yang udah ada ya. Yang udah ada sih ya. Soalnya ada yang kayak gitu. Ada. Dan ini sih ini strike kecil banget sih, kayak adegan pas si Fury sama Coulson lagi di mobil kejar-kejaran. Sama pas si Talosnya lagi minum Slurpee. Itu ngingetin gue sama Pulp Fiction. Filmnya si Samuel L. Jackson. Kalau disanding-sandingin gitu, itu referensinya kelihatan banget sih. Yang ambil burger terus minum Sprite ya. Itu gaya minumnya mirip. Kan orang-orang banyak yang bilang nih dari awal trailer baru keluar kan,
oh ini filmnya ntar kayak bakal ada ambil cerita dari Chris Skrull War nih. Gitu loh. Kalau menurut gue sih malah abis gue nonton gue mikirnya kayak mungkin ada tapi kayak nggak gitu, nggak signifikan banget ya. Kalau kayak di sini kan ya bumi kan jadi terkait sama perangnya Skrull sama Kree kan gara-gara awalnya kan gara-gara si Marvelnya kan yang ke bumi kan buat ngambil Tesseract buat ngebuat si Light Engine inilah gitu kan ya, makanya kan jadi ya Kree-nya nyamperin, terus ada Skrull juga jadi pecah semuanya kan gitu. Bener. Titik temunya tuh sebenarnya ada di Carol nggak sih, lebih ke Carol daripada buminya. Iya, benar. Ya sih, sebenarnya kalau di komik tuh satu bumi, makanya ada Avengers juga masuk situ. Kayak mungkin ini juga salah satu caranya Marvel untuk ngekompres. Iya, jadi nggak terlalu cerita yang udah ada biar nggak terlalu fokusnya kemana-mana. Iya sih, soalnya kalau kayak di komik kan ya itu kan sampai berapa isu gitu ya, banyak satu ceritanya. Banyak. Dibuat lebih light juga lah ya, buat ke bioskop gitu lah ya. Iya, lebih ringan. Udah gitu kan juga menurut gua dia ada gabungan cerita dari ini sih, yang awal-awalnya Miss Marvel tuh. Kalau kayak di film ini kan si Carol Danvers kan lupa ingatannya kan gara-gara di brainwash gitu loh. Jadi ibaratnya dia kan udah punya power nih, dia kan udah jadi Captain Marvel lah ibaratnya gitu loh. Kayak di komik ini menurut gue yang ada draw inspire tuh dari dia tuh berubah jadi Miss Marvel ketika dia black out. Oh ya, dia sering pingsan ya. Dia pingsan sendiri, terus dia secara nggak sadar jadi si Miss Marvel. Dan pas dia lagi jadi Miss Marvel, dia tuh nggak tawu kalau dia tuh si Carol Danvers. Nah, tapi ujung-ujungnya tahu pas dia ada datang ke tempat kejadian di mana dia dapat powersnya. Sebenarnya bukan ngeri ketika lu ngeliat si Kree-nya sih, men. Yeah. Lebih ke ngeliat si Skrull tuh segampang itu, dia ngeblend sama orang, dia cuma ngeliat gini bisa berubah. Terus berubah. Gue saran banget kalian baca Secret Invasion untuk tahu Skrull tuh nggak sebaik yang di film. Ya. Yeah. Nah justru kalau menurut gue ada vibe Secret Invasion itu di sini tuh yang pas si Skrull-nya masuk ke base Pegasus. Yang Ben Mendelsohn-nya rame-rame. Terus kan kayak pada bingung kan, kayak ini kok bos gua kok manggil gua Nick ya, bukan Fury gitu loh. Yang pas si Talosnya ngebisikin mayat temennya yang we will finish what you started. Iya. Gak sih? Itu kayak lo agak bingung gak lo? Iya. Menurut gua sih ya gitu sih, ada vibe Secret Invasion-nya sih di situ sih menurut gua. Lain itu yang bikin gua mikir kayak apa yang mereka mulai gitu kan, yang mereka mulai kan kayak Skrull Kree War gitu kan. Dan kayak emang gak dijelasin bener-bener gitu gimana kelanjutannya, karena di Endgame udah gak ada apa-apa lagi gitu kan. Habis Endgame kayak udah gak ada event gede apa-apa lagi, terus kan langsung si Spider-Man kan. Kayaknya dia mau nge-set up ke Skrull bisa banget, soalnya kan Skrull ini kan kalau di komik kayak salah satu ras yang paling penting gitu. Iya sih. Overall nih menurut lo gimana soal ini film? Kalau menurut gua overall oke banget, bagus banget menurut gua, karena ini nunjukin betapa si Thanos tuh harus takut kayaknya sama Carol Danvers. Oh ya, oke. Sama Carol Danvers, karena bisa kita lihat di sini dia itu bukan cuman manusia setengah Kree. Dia itu manusia yang berhasil nyerap kekuatan Space Stone. Lu penasaran gak sih kenapa dia bisa nyerap kekuatan Space Stone? Ya lumayan sih. Gak sih, kan gak dijelasin tuh kenapa dia gitu. Dari semua orang kenapa dia yang nyerap. Bisa sih. Kenapa Space Stone-nya kayak milih dia gitu loh. Dan kekuatan Space Stone itu benar-benar kuat seperti yang kita udah lihat di sini. Dan itu kan kayak cuma semacam kayak fragmen dari Space Stone kan. Nggak semuanya gitu. Bisa kita lihat di sini dia ngeledakin kapal udah gampang banget. Terus dia bisa nyalain kapal yang udah mati. Dia terbang ke orang angkasa, jaketnya nggak kebakar sama sekali. Berarti dia udah bisa itu untuk ngontrol. Benar. Iya nggak sih? Dia sekuat itu, men. Kalau yang gue perhatiin beberapa belakangan ini kan kayak actionnya nggak seru gini-gini. Ya jelas nggak seru lah, orang dia OP gitu kan. Betul. Dan ini kan lebih di tengahinnya kan lebih kayak ngejembatanin untuk ke endgame gimana. Ya kan? Di Captain Marvel ini menurut gue kurang, malah di bagian dimana mereka pengen nge-push ini tuh 90s gitu. Kayak mereka pas lagi berantem dia ngasih lagu Come As You Are-nya Nirvana. Terus kayak ada lagunya No Doubt. Dan lagu-lagu 90s gitu. Kayak dia pengen bikin ini kayak Guardians of the Galaxy tapi 90s. Tapi malah menurut gue kentang, kayak lo terlalu maksa gitu loh. Gak selamanya si Carol Danvers tuh bakal pakai kaos band gitu loh. Dia pakai kaos GNR, dia pakai kaosnya Nine Inch Nails gitu. Kayak gue tahu itu 90s gitu loh, tanpa perlu lo gituin. Iya sih. Dia jatuh di Blockbuster gitu-gitu. Gue juga tahu men itu 90s gitu. Iya. Ya sih. Dia juga dibilang gitu 6 years after The Crash in 89, gue juga tahu tuh tahun 95 ya, lo nggak perlu terlalu nge-push kayak ini 90s banget men gitu. Gue suka ya dari ini film sih,
berasa itu kayak ini ya, kayak nonton Captain America sih gitu loh. Dia kan awal-awal kan kayak nobody gitu loh. Kalau bedanya kan kalau Steve Rogers kan dia nobody kan ya, cuma bocahan dari Brooklyn, kurus kerempeng, nggak bisa apa-apa, cuma pengen ngebela negaranya gitu. Terus kalau Carol Danvers kan mungkin dia kan ini kan dia cewek lah, diremehin gara-gara dia cewek gitu loh. Dia nggak boleh ikut ini, dia ikut army ya, ledekin terus gitu loh. Kan kalau kayak Steve Rogers kan kesempatannya kan pas dia udah dapet super power gitu, dia udah jadi sama serumnya, ya kan langsung kan tuh ngapain aja dia kan rela kan berkorban. Terus kalau kayak si Carol Danvers itu Marvelnya kan bilang kan, gua harus cabut nih, yang dia lagi mau ngebawa Lightspeed Engine nih, dia mau ngetes. Kalau sama Maria bilang kan, lu tapi mau jadi hero gitu loh, lu kayak mau main terima aja ke jobnya terus langsung terbang gitu loh. Ternyata yang pas akhir-akhirnya pesawatnya crash, ya udah tuh si Carol kan masih tetap jadi dia kayak nyelamatin itunya, terus yang kayak dibilang kan, lu pokoknya mesti hancurin ini gitu loh. Akhir-akhirnya dia milih kan, gue mau nembak Yon-Rogg apa gimana, akhirnya dia hancurin kan. Ada vibe-nya gitu sih. Saya sebelum dia lupa ingatan gitu loh. Ya Zero to Hero gitu ya. Menurut gue sih skrip dari film ini sih lumayan oke juga ya. Nggak terlalu boring sih menurut gue, menarik. Twist-twistnya sih menurut gue lumayan juga. Marvel jadi cewek, ternyata Talos Skrulls-nya baik ya. Gue lumayan sih. Yang dia ngeling buat film Avengers sama apa film-film Marvel lainnya gitu sih lumayan puas sih gue sih. Yang kayak akhir-akhirnya yang kayak Fury kan mau namain Project Avengers-nya kan namanya apa gitu ya, gue lupa. Gue juga lupa. Abis itu dia ngelihat yang Carol Avenger Danvers yang di kapalnya baru kan Avengers Initiative. Ya, tapi yang menurut gue sih bagusnya sih ya di situ ya. Ya, maksudnya yang kayak pertanyaan-pertanyaannya jadi kejawab gitu loh. Kayak origin kecil lah, origin kecil jadi kejawab. Ada satu origin juga sih yang gue agak kok gini doang sih. Apa tuh? Yang matanya Nick Fury. Iya. Itu matanya Nick Fury sih ternyata butanya gara-gara dicakar sama, ya bukan kucing biasa sih, cakar sama Flerken sih. Tapi itu menurut gue sih lumayan, kok gitu doang gitu. Iya sebenarnya. Saya lo kalau kayak ingat di Winter Soldier kayaknya ya, yang dia bilang kan, last time I trust somebody, I lost an eye. Yeah. Itu berarti lo kan nganggapnya serius kan gitu loh. Terus juga dia nggak yang kayak gimana banget kan, dia kayak biasa aja gitu, kayak cuma motherfucker gitu doang kan, kayak biasa aja gitu. Dan ini sebenarnya itu kebiasaan buruknya Marvel sih semenjak Thor Ragnarok. Kayak satu cerita yang kayak vital dibikin kayak bercanda aja gitu ternyata. Di beberapa kejadian itu sebenarnya ya bisa bikin bagus gitu. Tapi kalau misalnya di kejadian lainnya kayak contohnya matanya Nick Fury ini, kan kita penasaran tuh dari awal kayak kenapa sih matanya ternyata gitu doang gitu. Ya jadinya kentang banget sih menurut gue. Tuh saya gue kayak pas nonton tuh gue udah mikir, wah ini ntar matanya Nick Fury gara-gara siapa nih ya, gara-gara Talos kali ya. Soalnya kan dia sama Talos kan juga jadi baik kan. Soalnya itu kan jadi gue bilang kan, yang kayak tadi terakhir gue percaya sama orang, mata gue hilang satu. Nah, gue sama sekali nggak mikir ke kucing ya. Gue pakai mikir, wah Talos sih kali ya, ujung-ujungnya jahat gitu ya. Oh nggak tahu kucingnya, anjir. Gitu doang ternyata. Kurang nyatu lagi sih. Kayak klimaks filmnya loh. Kurang nonjok gitu ya. Kalau menurut gue sih kalau klimaks di film superhero apalagi kayak gini ya. End konfliknya si superhero sama si super villainnya loh. Which is kalau di sini kan superhero si Carol, super villainnya si Yon-Rogg. Iya kan. Tapi oke lah, mungkin yang sebelum si Yon-Rogg kayak udah kalah yang dilempar-lempar sama dia, itu kan dia kan yang habis keluar angkasa ngancurin fleet-fleetnya Kree gitu kan. Bisa dibilang itu kan kayak jadi highlight filmnya lah, salah satu highlight di filmnya kan. Mungkin itu yang mereka buat jadi climaxnya gitu loh. Carol udah go binary lah, suatu saya gitu lah, hancurin ini itu. Pas dia balik ke bumi, ketemu sama si nge-confront si Yon-Rogg ya udah gitu doang gitu loh. Cuma menurut gua malah interesting karena apa? Karena dia pengen ngancurin si Supreme Intelligence-nya. Bukan Yon-Rogg doang, karena kan dia kayak send a message to the Supreme Intelligence gitu kan. Iya sih. Iya kan? Dan menurut gue itu klimaksnya bagus sih, kayak nunjukin kayak si Carol ini dari orang yang dia nggak tahu harus ngapain, dia memorinya hilang, dia cuma bisa percaya sama si Yon-Rogg untuk kontrol kekuatannya. Sampai akhirnya dia udah punya full control, akhirnya dia pengen nantangin si Supreme Intelligence. Iya. Menurut gue itu malah bagus sih menurut gue. Kalau menurut gue juga tuh kayak karakternya tuh kurang di
explore karakter-karakter penting loh. Mungkin kalau kayak Brie Larson-nya si Carol-nya mungkin ya dia kan main karakter, jadi ya udahlah kita nge-explore dia kan dari flashbacknya dia kan. Menurut gue tuh yang kayak kurang di-explore tuh si Young Rock-nya gitu loh. Oke. Mungkin gue ngomperin super villain itu sama super villainnya di Black Panther lah, si Killmonger gitu. Killmonger tuh kan lu kan pas nonton Black Panther kayak lu tahu gitu loh, ini orang nih motifnya jahat nih gara-gara apa gitu loh. Oh dia ya. Dia dulu tuh kayak bokapnya dibunuh sama siapanya, kayak dia mau balik, dia mau balas dendam gini. Kalau menurut gue sih di sini kayak Young Rock-nya kayak kurang gede gitu loh. Karena ini sih mungkin ya gara-gara ternyata Supreme Intelligence juga ya, gue gak tahu sih. Plot hole yang belum dieksplor di film ini bakal dieksplor di film-film selanjutnya. Iya sih. Karena balik lagi ke poin tadi yang pengen gue tekenin nih, si Carol ini nyerap kekuatannya Space Stone. Dengan kata lain, dia bisa masuk ke dalam. Dia berarti vision versi orang. Iya. Kan tuh energi kosmik ya. Yes. Dia bisa masuk ke dalam ini sih kayaknya, masuk ke dalam quantum ya. Quantum realm. Ya, dia bisa masuk ke dalam quantum realm sih, men. Itu kayaknya bakal ada jawabannya lagi sih kayak di Endgame. Mungkin aja bisa, soalnya kan juga ya di Endgame kan udah ada si Scott Lang. Dan ternyata di after creditnya Captain Marvel ini, yang pertama ya. Yang pertama itu kan ternyata juga Carol Danvers ini tuh udah ada kan. Itu malah kayak di awal-awal Endgame malah kan. Sebelum Steve Rogers-nya cukuran sih yang patokan gue sih itu sih. Iya, itu masih awal banget, ada si Banner, ada si Black Widow ya. Ada Rhodey juga. Terus tiba-tiba ada si Carol. Iya, Black Widow ngomong, gue pengen tahu nih pokoknya nih pager dia tuh ngirimnya ke siapa, sama dapat dari siapa. Nggak tahu langsung keluar si Carol Danvers-nya. Oke guys, udah gitu aja. Oke lah, rating gue sih untuk film ini sih menurut gue 7,5. Kalau gue 8,5 deh. 8,5. 9 deh gara-gara post creditnya. Oke lah, ini buat jembatan terakhir ke Endgame lah. Bagus lah, mantep ini mantep. Dan makin penasaran juga ya, ini tinggal waktunya sebulan lagi. Betul. Semua pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanyakan nih bakal terjawab. Oke guys, jangan lupa follow gue di Instagram, follow Ivan juga di @naginta. Jangan lupa subscribe juga ke channel gue kalau belum pada subscribe. Share juga videonya biar bisa pada komen. Kita bahas juga nih, menurut kalian yang udah nonton gimana nih Captain Marvel? Apakah puas nggak dengan hasilnya? Ataukah mungkin ada teori-teori lain gitu ya? Di komen aja di bawah. Betul. Oke guys, thank you banget udah nonton. See you guys in the next video.